Selamat datang di channel Omatase Operasi Mau Tahu Sejarah. Pada episode kali ini kita diperkenalkan pada peradaban Minoan, sebuah peradaban maritim agraris yang berpusat di istana, damai, religius, dan artistik yang tumbuh di Kreta dan memberi fondasi pada Yunani kuno tahun 3000 hingga 2000 tahun sebelum Masehi. Pulau Kreta, yang menjadi pusat lahirnya budaya Minoan, terletak di Laut Egea bagian selatan, sebuah posisi yang sangat strategis pada jalur pelayaran Mediterania Timur. Kreta membentang sepanjang lebih dari 200 km dari timur ke barat dan memiliki lanskap yang beragam, pegunungan tinggi, lembah subur, dan garis pantai panjang dengan teluk alami. Kondisi geografis ini memberi keuntungan unik bagi penduduknya sejak masa awal. Dari satu sisi, gunung-gunung Kreta berfungsi sebagai benteng alami yang melindungi dari serangan luar, sementara laut menyediakan akses langsung ke jalur dagang internasional. Kombinasi antara keterlindungan dan keterhubungan inilah yang menjadikan Kreta tempat subur bagi lahirnya sebuah peradaban. Sekitar tahun 3000 sebelum Masehi, penduduk Kreta memasuki apa yang disebut arkeolog sebagai masa awal perunggu. Sebelumnya, komunitas Neolitik di pulau ini hidup dengan bercocok tanam sederhana, berburu dan beternak dalam skala kecil. Mereka telah mengenal rumah-rumah dari batu sederhana, tembikar polos, dan beberapa bentuk ritual kesuburan. Namun memasuki milenium ketiga SM terjadi transformasi besar. Penggunaan logam, khususnya tembaga dan kemudian perunggu, membuka jalan bagi kemajuan teknologi. Selain kemajuan teknologi, faktor demografi juga memainkan peran. Populasi Kreta meningkat pesat, seiring dengan meluasnya lahan pertanian di lembah subur seperti Mesara. Sebagian orang tidak lagi hanya menjadi petani, tetapi mulai terlibat dalam kerajinan, perdagangan, dan kegiatan religius. Interaksi dengan dunia luar juga sangat penting. Kreta tidak pernah sepenuhnya terisolasi. Bukti arkeologis menunjukkan bahwa sejak awal, masyarakat Kreta telah menjalin kontak dengan Mesir, Anatolia, dan wilayah Levant. Barang-barang seperti gading, emas, dan batu mulia yang tidak ditemukan secara lokal berhasil masuk ke pulau ini melalui jalur perdagangan. Sebaliknya, minyak zaitun, anggur, dan tembikar dari Kreta tersebar keluar. Hubungan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga kultural. Teknik artistik, simbol-simbol religius, bahkan ide-ide tentang organisasi sosial mengalir masuk dan keluar dari pulau ini. Meski demikian, orang-orang Kreta mampu mengolah pengaruh luar itu menjadi gaya khas mereka sendiri, yang kelak dikenal dengan sebutan budaya Minoan. Nama Minoan sendiri baru diberikan ribuan tahun kemudian oleh arkeolog Inggris Sir Arthur Evans pada awal abad ke-20 M. Ia menamainya berdasarkan sosok legendaris Raja Minos dalam mitologi Yunani, yang dikisahkan sebagai penguasa Kreta dan pemilik labirin tempat Minotaur berada. Meski kisah Minos bersifat mitologis, Evans yakin bahwa ada dasar historis dari legenda itu, berupa peradaban kuno yang memang pernah berjaya di Kreta. Sejak penggalian Evans di situs Knossos, istilah Minoan dipakai untuk menyebut seluruh budaya pulau ini pada masa perunggu. Namun penting untuk dipahami bahwa pada fase paling awal, sebelum tahun 2000 SM, Minoan belum mengenal bentuk kerajaan atau istana besar. Mereka masih hidup dalam komunitas desa-desa yang relatif egaliter. Tidak ada bukti adanya raja tunggal yang memerintah seluruh pulau pada masa ini. Sistem kepemimpinan kemungkinan bersifat lokal, berbasis pada klan atau keluarga besar yang menguasai wilayah tertentu. Meskipun begitu, benih-benih organisasi kompleks sudah mulai tampak. Adanya tempat penyimpanan kolektif, sistem ritual bersama, dan aktivitas perdagangan lintas desa mengindikasikan bahwa masyarakat Minoan awal sedang menuju ke arah yang lebih terpusat. Faktor alam Kreta juga sangat memengaruhi arah perkembangan budaya mereka. Tanahnya yang subur cocok untuk pertanian zaitun dan anggur, dua komoditas utama yang kelak menjadi pilar ekonomi Mediterania. Di samping itu, laut di sekitar Kreta penuh dengan ikan dan mudah dijelajahi dengan perahu. Tidak heran jika sejak awal orang Minoan mengembangkan budaya maritim yang kuat. Kapal bukan hanya alat transportasi, melainkan juga simbol identitas dan sumber kekuatan. Dengan kapal-kapal itulah mereka menegaskan peran sebagai pelaut ulung dan pedagang antar wilayah. Satu hal menarik adalah bahwa meskipun sudah mulai berhubungan dengan dunia luar, Minoan awal tidak menunjukkan ciri masyarakat militeristik. Tidak ditemukan benteng besar atau arsenal senjata dalam jumlah banyak pada periode ini. Sebaliknya, energi mereka lebih banyak diarahkan pada pertanian, kerajinan, dan ritual. Hal ini memberi gambaran bahwa budaya Minoan sejak awal memiliki karakteristik yang berbeda
dibanding Mesopotamia atau Mesir yang seringkali lebih berorientasi pada kekuasaan militer dan birokrasi kaku. Periode awal peradaban Minoan di Kreta ditandai oleh perubahan besar dalam pola hidup masyarakatnya. Dari komunitas agraris sederhana yang sebelumnya hanya berfokus pada bercocok, tanam gandum, jelai, dan pemeliharaan hewan ternak, perlahan mereka mulai mengembangkan interaksi yang lebih luas dengan dunia luar. Pulau Kreta yang strategis di jalur perdagangan Laut Aegea dan Laut Mediterania memberikan keuntungan besar. Kapal-kapal kayu buatan mereka membawa hasil bumi, minyak zaitun, anggur, dan kerajinan tangan untuk ditukar dengan logam, gading, serta batu mulia dari Mesir, Anatolia, dan Levan. Aktivitas ini menumbuhkan fondasi ekonomi yang nantinya menopang kemajuan kebudayaan Minoan. Dalam masa ini muncul pemukiman yang semakin kompleks. Desa-desa yang dulunya berdiri terpisah mulai berkembang menjadi pusat komunitas yang lebih besar. Rumah-rumah berbentuk persegi panjang dengan fondasi batu menjadi umum, sementara sebagian bangunan dibuat bertingkat. Hal ini menunjukkan kemampuan teknik yang semakin berkembang. Di beberapa tempat, temuan arkeologis memperlihatkan adanya bangunan yang digunakan secara kolektif, menandakan adanya aktivitas sosial bersama dan awal struktur organisasi komunitas. Seiring dengan bertambahnya populasi, masyarakat Kreta juga menunjukkan kemajuan dalam bidang pertanian. Mereka mengembangkan teknik irigasi sederhana untuk menjaga ketersediaan air. Pohon zaitun dan tanaman anggur mulai ditanam secara luas dan kemudian menjadi komoditas penting yang menopang perdagangan. Sistem penyimpanan hasil bumi juga mulai lebih teratur, dengan adanya gudang penyimpanan besar yang memungkinkan distribusi lebih merata di antara masyarakat. Di samping kemajuan ekonomi, aspek religius dan budaya juga berkembang pesat. Relief dan patung kecil yang ditemukan menunjukkan pemujaan terhadap sosok perempuan yang dianggap sebagai dewi ibu atau lambang kesuburan. Hal ini menggambarkan betapa eratnya kehidupan masyarakat Minoan dengan siklus alam, kesuburan tanah, dan panen yang berhasil. Upacara-upacara ritual kemungkinan besar dilakukan di ruang terbuka, gua, atau area yang dianggap sakral, sebelum nantinya berpindah ke kompleks istana pada masa yang lebih maju. Kehidupan sehari-hari masyarakat Minoan awal tidak hanya berputar di sekitar pertanian dan ritual, tetapi juga pada seni. Gerabah yang dihasilkan memiliki pola sederhana, namun dengan waktu menjadi semakin halus dan berwarna. Motif geometris serta simbol-simbol alam seperti gelombang laut, tumbuhan, dan binatang laut mulai sering dipakai, mencerminkan kedekatan mereka dengan lingkungan maritim. Dari benda-benda ini terlihat jelas bagaimana seni bukan hanya sekadar hiasan, melainkan sarana untuk mengekspresikan identitas budaya. Tulisan linear A yang muncul pada masa awal istana diduga berkembang dari kebutuhan untuk mencatat transaksi ekonomi dan aktivitas administratif. Meski belum bisa dibaca hingga sekarang, kehadiran tulisan ini memperlihatkan tingkat organisasi yang sudah cukup maju, sekaligus menunjukkan adanya sistem birokrasi sederhana. Catatan semacam ini memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efektif, terutama ketika populasi terus bertambah dan aktivitas perdagangan makin luas. Kapal-kapal Minoan sendiri menjadi simbol penting dari kemampuan mereka dalam membangun hubungan antar wilayah. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai sarana angkut dagangan, tetapi juga sebagai jembatan pertukaran budaya. Dari perjalanan ke Mesir misalnya, mereka membawa pulang pengaruh seni dan ide-ide baru yang kemudian diadaptasi ke dalam budaya Kreta. Sebaliknya, bangsa lain mengenal produk-produk Minoan yang unik, sehingga nama Kreta makin dikenal di jalur perdagangan Mediterania. Dengan kombinasi dari pertanian yang stabil, perdagangan yang berkembang, struktur sosial yang mulai teratur, serta munculnya seni dan tulisan, masyarakat Minoan perlahan-lahan berubah dari komunitas agraris sederhana menjadi salah satu peradaban pertama yang benar-benar maju di Eropa. Semua fondasi yang diletakkan pada periode ini menjadi dasar bagi lahirnya budaya istana besar di Knossos, Phaistos, dan Malia, yang kelak dikenal sebagai pusat kejayaan Minoan. Masa berkembangnya istana pertama di Kreta merupakan titik balik yang menentukan dalam sejarah peradaban Minoan. Sekitar awal milenium kedua sebelum Masehi, pulau itu menyaksikan kemunculan kompleks bangunan yang jauh lebih besar dan lebih rumit daripada permukiman sebelumnya, menandai sebuah perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya. Istana ini bukan sekadar tempat tinggal seorang penguasa. Ia adalah jantung dari peradaban itu sendiri, berfungsi sebagai pusat administrasi, ekonomi, keagamaan,
dan kesenian yang terintegrasi. Dari sinilah peradaban Minoan mulai memancarkan ciri khasnya yang unik, yang membedakannya dari peradaban lain di Eropa pada periode yang sama. Salah satu istana terawal yang paling ikonik adalah Knossos, diikuti oleh pusat-pusat penting lainnya, seperti Phaistos dan Malia. Struktur arsitektur istana-istana ini dibangun dengan rancangan yang sangat kompleks, terdiri dari ratusan ruangan, koridor panjang, gudang-gudang luas, dan halaman tengah yang besar. Berbeda dengan arsitektur simetris dan kaku yang ditemukan di Mesopotamia atau Mesir, bangunan Minoan terasa lebih organik, seolah-olah tumbuh dan berkembang sesuai dengan kebutuhan fungsional ruang tersebut. Istana Knossos misalnya dikenal dengan tata letaknya yang menyerupai labirin, sebuah karakteristik yang kemudian melahirkan mitos Yunani tentang labirin Minotaur. Meskipun kisah tersebut adalah mitos, kenyataannya denah istana yang rumit memang bisa terasa seperti jaringan ruangan yang membingungkan bagi pengunjung yang tidak terbiasa. Di dalam kompleks istana, para arkeolog menemukan gudang-gudang besar yang dipenuhi dengan pitoi, yaitu kendi raksasa dari tanah liat yang digunakan untuk menyimpan komoditas penting seperti gandum, minyak zaitun, dan anggur. Penemuan ini secara jelas menunjukkan bahwa istana berfungsi sebagai pusat redistribusi ekonomi. Hasil bumi dari desa-desa di sekitarnya dikumpulkan, disimpan, dan kemudian dikelola untuk didistribusikan kembali kepada masyarakat. Sistem terpusat ini kemungkinan besar berkontribusi pada kesejahteraan relatif masyarakat Minoan dengan memastikan ketersediaan pangan yang stabil. Selain itu, istana juga mengendalikan arus perdagangan luar negeri, menjadikan perdagangan lebih terorganisir dan efisien. Selain perannya dalam ekonomi, istana juga merupakan pusat kehidupan keagamaan. Banyak ruangan di dalamnya diidentifikasi sebagai tempat suci atau area ritual, ditandai dengan temuan altar, simbol tanduk banteng yang sakral, dan patung-patung dewi ibu atau figur keagamaan lainnya. Banteng memegang peranan simbolis yang sangat penting dalam budaya Minoan, yang tercermin dalam berbagai lukisan dinding yang menggambarkan adegan bull leaping. Atraksi ritual ini, di mana para pemuda dan pemudi melompati punggung banteng yang sedang berlari, mungkin melambangkan keberanian manusia dan memiliki makna spiritual yang mendalam tentang hubungan antara manusia dan kekuatan alam yang dahsyat. Periode istana pertama juga menyaksikan perkembangan seni yang luar biasa. Lukisan dinding atau fresko yang penuh warna menghiasi banyak ruangan istana, menampilkan pemandangan alam, kehidupan laut, flora, fauna, serta aktivitas manusia. Ciri khas seni Minoan adalah sifatnya yang dinamis, cair, dan penuh gerakan. Sangat kontras dengan seni Mesir yang cenderung formal dan statis. Fresko di Knossos misalnya, menggambarkan penari, lumba-lumba yang melompat, dan pemandangan kehidupan sehari-hari dengan nuansa yang ceria dan hidup. Seni ini merefleksikan hubungan erat masyarakat Minoan dengan alam dan lautan, serta cara mereka merayakan kehidupan melalui ekspresi artistik. Pada masa ini, sistem tulisan linear digunakan secara lebih luas. Meskipun aksara ini belum berhasil diuraikan hingga sekarang, tablet-tablet tanah liat yang ditemukan menunjukkan adanya catatan administrasi yang kompleks. Catatan ini kemungkinan besar berisi inventaris barang, pencatatan pajak atau daftar distribusi pangan. Keberadaan sistem pencatatan yang terorganisir ini menjadi bukti adanya birokrasi yang rapi, yang memungkinkan pengelolaan sumber daya dalam skala besar. Dengan demikian, istana berfungsi layaknya pusat pemerintahan modern, di mana ekonomi, agama, dan politik saling terhubung dalam satu sistem yang terpusat. Secara sosial, berkembangnya istana mencerminkan munculnya sebuah kelas elit yang memegang kendali atas masyarakat. Meskipun struktur pemerintahan Minoan tidak sepenuhnya jelas, apakah dipimpin oleh seorang raja, dewan bangsawan, atau para pemimpin religius, bukti arkeologis menunjukkan adanya kelompok penguasa yang mengelola istana, mengontrol perdagangan, dan memimpin upacara keagamaan. Di bawah mereka, terdapat kelas pengrajin, pedagang, dan petani yang menopang kehidupan sehari-hari. Menariknya, peradaban Minoan tampak relatif damai. Tidak ditemukan benteng pertahanan yang masif atau bukti peperangan besar, yang membedakannya dari masyarakat sezamannya di Mesopotamia atau Mesir. Perdagangan internasional terus berkembang pesat selama periode ini. Kapal-kapal Minoan berlayar ke seluruh Mediterania, menjangkau Mesir, Anatolia, Siprus, dan Levant. Mereka menukar produk-produk unggulan seperti minyak zaitun, anggur, kain linen, dan kerajinan logam dengan bahan mentah seperti emas, perunggu, dan barang-barang mewah lainnya. Hubungan dagang dengan Mesir sangatlah penting.
terbukti dari banyaknya artefak Minoan yang ditemukan di makam-makam Mesir. Dan sebaliknya, pengaruh seni Mesir yang terlihat dalam beberapa karya seni Minoan. Ini menunjukkan adanya pertukaran budaya yang dinamis di kawasan Mediterania. Masa istana pertama ini pada akhirnya berakhir sekitar tahun 1700 SM. Kemungkinan besar akibat bencana alam dahsyat seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi di Laut Egea, banyak istana yang hancur. Namun dari puing-puing, pernahkah Anda membayangkan sebuah peradaban zaman perunggu yang begitu maju, damai, dan artistik, namun lenyap secara misterius? Itulah peradaban Minoan, dan puncak kejayaannya yang dikenal sebagai masa istana kedua adalah salah satu periode paling menakjubkan dalam sejarah kuno. Mari kita selami lebih dalam dunia yang hilang ini, yang pernah menjadi jantung Mediterania. Masa istana kedua dalam sejarah peradaban Minoan, yang berlangsung kira-kira dari awal hingga pertengahan milenium kedua sebelum Masehi, sering disebut sebagai puncak kemajuan mereka. Setelah bencana besar yang menghancurkan banyak bangunan istana pada masa sebelumnya, masyarakat Minoan tidak menyerah. Justru, mereka membangun kembali istana dengan ukuran yang lebih besar, arsitektur yang lebih kompleks, serta seni yang lebih indah. Dari periode inilah kita mendapatkan gambaran paling jelas tentang betapa maju dan uniknya kebudayaan Minoan di Kreta. Istana Knossos menjadi pusat terbesar dan terpenting pada masa ini. Kompleks ini mencakup ratusan ruangan, koridor yang berliku, halaman luas, dan ruang penyimpanan besar yang dipenuhi pitoi atau kendi raksasa untuk menyimpan minyak zaitun, gandum, dan anggur. Tata ruangnya yang rumit dan tampak seperti labirin hidup kemudian mengilhami kisah mitologis Yunani tentang Raja Minos, Minotaur, serta labirin Daedalus. Selain Knossos, istana besar lain berdiri di Phaistos, Malia, dan Zakros. Setiap istana berfungsi tidak hanya sebagai tempat tinggal elit, tetapi juga sebagai pusat administrasi, ekonomi, dan kegiatan keagamaan yang terintegrasi. Salah satu ciri yang paling mencolok dari periode istana kedua adalah kemajuan seni mereka. Dinding istana dipenuhi dengan lukisan fresko berwarna cerah yang menggambarkan kehidupan sehari-hari, alam, dan kegiatan ritual. Berbeda dengan seni Mesir yang kaku dan simbolis, seni Minoan cenderung dinamis, penuh gerak, dan menonjolkan keindahan alam. Lukisan lumba-lumba yang melompat di dinding istana Knossos misalnya, memperlihatkan hubungan erat masyarakat Minoan dengan laut. Adegan manusia melompat melewati banteng dalam tradisi bull leaping juga sering digambarkan, menunjukkan betapa pentingnya simbol banteng dalam kepercayaan dan ritual mereka. Dalam bidang perdagangan, masa ini adalah periode keemasan. Kapal-kapal Minoan berlayar jauh hingga Mesir, Anatolia, Siprus, dan Levant. Mereka mengekspor minyak zaitun, anggur, tekstil, dan kerajinan logam yang indah, lalu menukarnya dengan logam mulia, batu berharga, dan bahan langka yang tidak tersedia di Kreta. Produk Minoan bahkan ditemukan di daratan Yunani dan pulau-pulau Egea lainnya, menunjukkan luasnya jaringan dagang mereka. Hal ini membuat Kreta menjadi pusat ekonomi yang vital di Mediterania, di mana kekayaan dari perdagangan mengalir deras dan memperkuat struktur sosial mereka yang kompleks. Agama tetap memainkan peran besar dalam kehidupan Minoan. Istana berfungsi ganda sebagai pusat religius dengan ruang altar, kuil kecil, serta simbol keagamaan seperti tanduk banteng dan kapak ganda atau labris. Dewi Ibu, sebuah lambang kesuburan dan kekuatan alam, masih menjadi pusat pemujaan utama. Banyak patung kecil memperlihatkan figur perempuan dengan ular di tangan, yang diduga melambangkan kekuatan pelindung atau kesuburan tanah. Ritual kemungkinan besar dilakukan di halaman istana, gua-gua suci, dan puncak gunung yang dianggap sakral. Tidak ada tanda dominasi dewa laki-laki yang kuat pada masa ini, yang menunjukkan bahwa sistem kepercayaan Minoan lebih berpusat pada figur feminin. Sistem tulis linear digunakan secara luas untuk catatan administratif. Meskipun hingga kini belum terpecahkan, keberadaannya menunjukkan adanya birokrasi yang kompleks dan terorganisir. Catatan ini kemungkinan besar berisi informasi tentang pajak, distribusi barang, dan daftar inventaris perdagangan. Dengan administrasi yang tertata rapi, istana bisa mengelola hasil pertanian dan perdagangan dengan lebih efisien, sehingga mendukung kestabilan dan kemakmuran masyarakat. Struktur sosial pada periode ini semakin jelas. Kelas elit yang mengendalikan istana memiliki peran sentral dalam politik, agama, dan perdagangan. Namun, bukti arkeologis menunjukkan bahwa masyarakat Minoan tidak banyak menonjolkan peperangan. Tidak ditemukan tembok pertahanan besar untuk melindungi kota atau senjata dalam jumlah masif. Sangat berbeda dengan budaya Mycenaean yang militeristik di daratan Yunani.
Ini menunjukkan kemungkinan adanya Pax Minoica atau masa damai Minoan di mana dominasi mereka di laut sudah cukup untuk menjamin keamanan. Masa Istana Kedua juga memperlihatkan kemajuan luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sistem sanitasi dan saluran air di Knossos misalnya, termasuk yang paling maju di dunia kuno. Mereka memiliki saluran air bersih, bahkan jamban dengan sistem siram sederhana, sebuah kemewahan yang tidak ditemukan di banyak peradaban lain pada masa itu. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Minoan memiliki perhatian besar terhadap kenyamanan hidup dan kesehatan publik. Secara keseluruhan, periode Istana Kedua melambangkan puncak peradaban Minoan. Seni yang indah, perdagangan yang luas, agama yang unik, serta teknologi yang maju. Inilah masa ketika Kreta benar-benar menjadi pusat budaya dan ekonomi di Mediterania. Namun kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Pada pertengahan milenium kedua sebelum Masehi, serangkaian bencana alam, termasuk letusan besar gunung berapi di Pulau Terra, mengguncang stabilitas mereka. Peristiwa ini membuka jalan menuju kemunduran peradaban Minoan, yang kelak akan digantikan oleh dominasi bangsa Messenian dari daratan Yunani, akhir dari sebuah era yang gemilang. Namun warisannya tetap hidup dan terus menginspirasi kita hingga hari ini. Setelah mencapai puncak kejayaannya pada masa Istana Kedua, peradaban Minoan mulai menghadapi serangkaian tantangan besar yang secara perlahan menggerogoti fondasi sosial, ekonomi, dan politik mereka. Kemunduran ini bukanlah sebuah peristiwa tunggal, melainkan proses panjang yang melibatkan kombinasi bencana alam dahsyat, ketidakstabilan internal, serta tekanan dari bangsa lain. Semua faktor ini pada akhirnya membawa peradaban Minoan menuju keruntuhan. Meskipun warisan budayanya tetap hidup dan memberikan pengaruh signifikan bagi peradaban Yunani yang muncul setelahnya. Salah satu pemicu utama yang diyakini mempercepat kemunduran Minoan adalah letusan gunung berapi Terra di pulau yang sekarang kita kenal sebagai Santorini. Diperkirakan terjadi pada pertengahan milenium kedua sebelum Masehi, sekitar abad ke-16. Letusan ini menjadi salah satu yang paling katastrofik dalam sejarah manusia. Abu vulkanik tebal menyebar ke seluruh Mediterania, sementara tsunami raksasa yang dihasilkannya menghantam pesisir utara Kreta, menyapu bersih permukiman dan pelabuhan. Bencana ini tidak hanya menghancurkan infrastruktur fisik, tetapi juga melumpuhkan perdagangan yang menjadi denyut nadi perekonomian Minoan. Meskipun tidak semua istana hancur lebur akibat letusan tersebut, dampak sekundernya terhadap jaringan dagang terasa sangat parah. Pelabuhan-pelabuhan vital rusak berat, rute pelayaran internasional terganggu, dan produksi pertanian anjlok akibat perubahan iklim lokal yang disebabkan oleh abu vulkanik. Hasil bumi andalan seperti gandum, zaitun, dan anggur tidak lagi melimpah seperti sedia kala. Akibatnya perdagangan dengan mitra penting seperti Mesir, Anatolia, dan Levant menurun drastis. Masyarakat yang sebelumnya menikmati kemakmuran kini harus berhadapan dengan tekanan ekonomi yang berat. Selain faktor alam, bukti-bukti arkeologis juga menunjukkan adanya tanda-tanda konflik internal. Penemuan lapisan bekas kebakaran dan kerusakan di beberapa situs istana tidak dapat sepenuhnya dijelaskan sebagai akibat bencana alam. Ada kemungkinan kuat bahwa kerusuhan sosial atau perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi elit istana turut memperlemah stabilitas politik. Sistem birokrasi yang tadinya berjalan teratur mulai goyah, seiring menipisnya sumber daya dan merosotnya kepercayaan publik terhadap para penguasa. Sistem religi dan ritual yang selama ini berfungsi sebagai perekat sosial juga tampaknya tidak lagi mampu meredam krisis. Pemujaan terhadap Dewi Ibu, yang merupakan simbol kesuburan dan kehidupan, mungkin terasa sia-sia ketika masyarakat terus-menerus dilanda bencana. Hal ini berpotensi mengikis legitimasi para pemimpin yang mengaitkan kekuasaan politik mereka dengan otoritas keagamaan. Jika rakyat kehilangan keyakinan pada kemampuan elit untuk menjamin kesejahteraan, perpecahan sosial menjadi hal yang tak terhindarkan. Dalam kondisi yang semakin lemah inilah, bangsa Mycenaean dari daratan Yunani mulai memanfaatkan peluang. Mereka adalah masyarakat yang berwatak militeristik dan sedang mengalami perkembangan pesat pada periode yang sama. Catatan arkeologi dari akhir abad ke-15, SM menunjukkan bahwa banyak istana Minoan termasuk Knossos mulai memperlihatkan pengaruh Mycenaean yang kuat, baik dalam seni, arsitektur, maupun sistem tulisan. Bukti paling jelas adalah ditemukannya prasasti bertuliskan linear B, aksara yang digunakan oleh bangsa Mycenaean di Kreta yang secara efektif menggantikan aksara linear A yang khas Minoan. Knossos yang pernah menjadi pusat peradaban paling gemilang
akhirnya jatuh ke tangan penguasa Mycenaean. Istana tersebut tetap difungsikan, tetapi dengan sistem administrasi yang baru di bawah kendali penguasa dari daratan Yunani. Sejak saat itu identitas asli peradaban Minoan mulai terasimilasi dan melebur ke dalam kebudayaan Mycenaean yang dominan. Bangsa Minoan tidak lenyap seketika, namun mereka telah kehilangan peran utamanya sebagai kekuatan maritim di Mediterania. Kemunduran ini juga tercermin dalam ekspresi seni dan kehidupan sehari-hari. Lukisan dinding, fresko, dan kerajinan tangan yang dulunya penuh warna, dinamis, dan merayakan alam, kini semakin dipengaruhi oleh gaya Mycenaean yang lebih kaku, formal, dan berorientasi pada tema-tema militeristik. Perubahan artistik ini menandakan pergeseran nilai dalam masyarakat. Dari kultur damai yang berfokus pada perdagangan maritim, menjadi budaya yang lebih menekankan kekuasaan dan peperangan. Pada akhirnya sekitar abad ke-12 SM, peradaban Minoan benar-benar runtuh. Sisa-sisa kota dan istana ditinggalkan atau hancur total, dan populasinya menyusut, hidup dalam komunitas-komunitas kecil tanpa struktur istana yang megah. Namun, meskipun secara politik dan ekonomi mereka telah tiada, pengaruh Minoan terus hidup dalam kebudayaan Yunani kuno. Mitologi tentang Raja Minos, Labirin, dan Minotaur adalah salah satu contoh paling terkenal bagaimana warisan Minoan diserap, diadaptasi, dan diabadikan oleh generasi berikutnya. Dengan demikian, masa kemunduran peradaban Minoan menjadi cerminan abadi tentang bagaimana kekuatan alam, kelemahan internal, dan tekanan eksternal dapat bersekongkol untuk meruntuhkan sebuah peradaban besar sekalipun. Mereka pernah berjaya sebagai pusat budaya dan perdagangan terkemuka di Mediterania, namun pada akhirnya harus menyerah pada arus perubahan zaman. Walaupun telah runtuh, peradaban Minoan akan selalu dikenang sebagai salah satu fondasi peradaban Eropa dan sebagai akar budaya Yunani yang menorehkan pengaruh mendalam bagi dunia. Peradaban Minoan yang berkembang di Pulau Kreta mempunyai perjalanan yang panjang, syarat dengan inovasi, kegemilangan, dan juga kerapuhan. Pada masa ini, sekitar awal alaf kedua sebelum Masehi, bangsa Minoan semakin memperlihatkan kematangan budaya mereka. Mereka telah meninggalkan fase awal yang terdiri daripada komuniti kecil dan pusat penempatan sederhana menuju ke tahap organisasi sosial yang lebih kompleks. Bandar-bandar mereka mulai dipenuhi dengan bangunan berarsitektur megah, dengan istana yang menjadi pusat kuasa politik, ekonomi, dan kerohanian. Istana di Knossos adalah contoh yang paling menonjol. Bangunan itu bukan sekadar tempat tinggal bagi pemerintah, tetapi juga simbol kecanggihan seni bina dan seni bangsa Minoan. Struktur besar dengan banyak bilik, lorong berliku, serta dinding yang dihiasi lukisan fresko berwarna-warni mencerminkan kemahiran tinggi para tukang mereka. Lukisan dinding memaparkan tema alam, haiwan, dan manusia dalam kegiatan seharian, menggambarkan betapa eratnya hubungan masyarakat Minoan dengan persekitaran mereka. Motif seperti ikan lumba-lumba, bunga lili, atau lembu jantan bukan sahaja hiasan yang indah, tetapi juga syarat dengan makna simbolik yang memperlihatkan pandangan rohani mereka terhadap alam dan kehidupan. Selain seni dan seni bina, sistem ekonomi Minoan juga berkembang pesat. Mereka dikenali sebagai pelaut dan pedagang yang handal. Perahu-perahu mereka menjelajahi Laut Aegean dan Mediterranean, membuka laluan perdagangan dengan Mesir, Mesopotamia, dan Anatolia. Daripada hubungan ini, bangsa Minoan memperoleh emas, perak, serta gading, yang kemudian mereka olah menjadi barang kemas dan benda seni bernilai tinggi. Sebagai gantinya mereka mengekspor seramik, minyak zaitun, dan kain linen. Hubungan dagang ini mengukuhkan kedudukan Minoan sebagai pusat ekonomi yang makmur di kawasan timur Mediterranean. Kemajuan perdagangan telah melahirkan kelas sosial baru dalam masyarakat. Para pedagang, tukang, dan pegawai istana semakin memainkan peranan penting dalam roda kehidupan seharian. Namun yang menariknya, tiada bukti jelas bahwa bangsa Minoan membina bandar dengan tembok pertahanan besar seperti bangsa lain pada zaman mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka lebih menekankan diplomasi dan perdagangan berbanding peperangan terbuka. Walaupun begitu, kapal perang yang mereka miliki tetap menjadi penjaga kekuatan maritim, memastikan laluan laut mereka selamat daripada ancaman lanun atau musuh. Agama dan ritual juga memegang peranan besar dalam masyarakat Minoan. Mereka memuja Dewi Bumi dan kesuburan, yang sering digambarkan sebagai sosok wanita dengan ular di kedua-dua tangannya. Simbol ular dipercayai sebagai lambang kelahiran semula dan kehidupan, manakala lembu jantan yang sering muncul dalam seni mereka dipercayai berkaitan dengan ritual penting, termasuk permainan akrobatik dengan lembu jantan
yang menjadi ciri khas budaya Minoan. Perayaan, tarian dan upacara keagamaan yang mereka jalankan mengukuhkan ikatan sosial serta mencerminkan keyakinan bahwa keseimbangan alam harus sentiasa dijaga. Salah satu aspek yang paling menakjubkan daripada peradaban ini ialah pencapaian teknologi mereka. Bangunan istana mempunyai sistem saliran air yang rumit. Bahkan terdapat bukti bahawa mereka telah mengenali bentuk awal tandas bertekanan air. Hal ini menunjukkan bahawa bangsa Minoan telah memahami kepentingan sanitasi serta keselesaan dalam kehidupan seharian, sesuatu yang jarang ditemui dalam peradaban lain pada masa yang sama. Namun, di sebalik segala kemegahan ini terdapat tanda-tanda kerapuhan. Ketergantungan pada perdagangan laut membuatkan mereka sangat terdedah kepada perubahan politik dan ketenteraan di kawasan sekitar. Hubungan mereka dengan bangsa lain yang lebih besar, seperti Mesir atau kuasa dari daratan Yunani, boleh bertukar menjadi ancaman pada bila-bila masa. Selain itu, Pulau Kreta yang berada di kawasan yang terdedah kepada gempa bumi dan aktiviti gunung berapi sentiasa membawa risiko bencana alam yang boleh menghancurkan pusat-pusat penting mereka dalam sekelip mata. Oleh itu, pada tahap ini bangsa Minoan dapat digambarkan sebagai sebuah peradaban yang berada di puncak kemajuan, tetapi juga berdiri di atas asas yang rapuh. Seni, perdagangan, teknologi dan kerohanian mereka menjadi asas kepada perkembangan budaya Yunani seterusnya. Namun di sebalik semua kegemilangan itu, bayangan ancaman dari luar dan dalam mula mengintai. Masa depan mereka akan sangat ditentukan oleh bagaimana mereka menghadapi cabaran yang muncul daripada alam maupun manusia. Pada separuh berikutnya dari sejarah peradaban Minoan, sekitar milenium kedua sebelum Masihi memasuki pertengahan, bangsa ini mencapai zaman keemasan sekaligus mula menghadapi ujian besar yang akan menentukan nasib mereka. Kejayaan yang telah dibina selama berabad-abad dengan seni, perdagangan dan sistem politik yang unik perlahan-lahan berhadapan dengan gegaran dari alam dan tekanan dari luar. Istana di Knossos, Malia, Zakros dan Phaistos menjadi pusat utama kekuasaan. Setiap istana tidak hanya berfungsi sebagai kediaman pemerintah, tetapi juga pusat pentadbiran, ekonomi, dan kegiatan keagamaan. Dari sini, para pegawai mencatat aliran barangan, mengatur pengagihan hasil pertanian, dan menyimpan bekalan untuk masa sukar. Sistem birokrasi mereka menunjukkan tahap organisasi sosial yang luar biasa bagi sebuah peradaban yang hidup lebih dari 3.500 tahun lalu. Dalam kehidupan seharian, rakyat Minoan menikmati hasil daripada kemakmuran ekonomi maritim. Perdagangan mereka mencapai Mesir, di mana minyak zaitun dan kain linen Kreta sangat diminati. Sebaliknya, emas, batu permata, serta papirus datang dari Mesir ke Kreta. Dari Anatolia, mereka mendapatkan logam, terutamanya tembaga dan timah yang digunakan untuk mencipta gangsa. Hubungan erat dengan dunia luar membuatkan mereka terbuka kepada pengaruh asing, namun tetap mengekalkan ciri khas kebudayaan sendiri. Seni Minoan pada masa ini semakin berkembang. Lukisan dinding di Knossos menampilkan pemandangan laut, ikan lumba-lumba yang berenang bebas, serta manusia yang melakukan ritual menakjubkan dengan lembu jantan. Adegan melompat lembu jantan atau bull leaping bukan sekadar hiburan, tetapi diyakini sebagai upacara suci yang mencerminkan hubungan antara manusia, haiwan dan kekuatan ilahi. Para seniman juga menghasilkan perhiasan rumit dari emas serta seramik dengan pola gegelung dan motif tumbuhan. Semua ini menunjukkan bahwa masyarakat Minoan menempatkan estetika dan simbolisme sebagai pusat kehidupan mereka. Namun di sebalik pesona itu, Pulau Kreta sentiasa hidup dalam ancaman geologi. Kawasan Egea merupakan daerah yang terdedah kepada gempa bumi, dan catatan arkeologi menunjukkan bahawa beberapa istana pernah hancur akibat gegaran dahsyat, kemudian dibina semula dengan lebih megah. Kecekalan ini menunjukkan bahawa bangsa Minoan tidak menyerah pada bencana, tetapi sebaliknya menggunakannya sebagai momentum untuk membina semula dengan semangat baharu. Pukulan terbesar datang dari letusan gunung berapi Thera di Pulau Santorini, yang berlaku sekitar abad ke-16 sebelum Masihi. Letusan itu diyakini menjadi salah satu yang paling dahsyat dalam sejarah manusia. Abu vulkanik menutupi langit Egea, menghasilkan tsunami yang melanda sebahagian pesisir Kreta. Hancurnya ladang pertanian, terganggunya iklim, serta rosaknya pelabuhan melemahkan asas ekonomi Minoan yang bergantung pada perdagangan laut. Walaupun mereka berhasil bertahan dan membangun kembali sebahagian besar kota, gegaran itu meninggalkan luka yang mendalam dalam struktur sosial dan spiritual mereka. Pada masa yang sama, hubungan mereka dengan bangsa lain mula berubah. Dari daratan Yunani muncul kebudayaan Mycenaean yang bercita-cita tinggi dan agresif.
Jika bangsa Minoan membina kekuatan melalui perdagangan dan diplomasi, bangsa Mycenaean lebih menekankan ketenteraan dan perluasan kuasa. Perlahan-lahan, kekuatan Mycenaean menekan peranan Minoan dalam perdagangan Mediterranean Timur. Agama dan ritual Minoan juga mengalami perubahan selepas bencana. Simbol-simbol ular, lembu jantan, dan dewi kesuburan tetap ada. Tetapi keamatan upacara semakin meningkat, seolah-olah mereka berusaha menenangkan alam yang murka. Beberapa tapak arkeologi menunjukkan adanya persembahan dalam jumlah besar, bahkan kemungkinan pengorbanan manusia yang sebelumnya jarang dilakukan. Teknologi dan seni bina mereka tidak berhenti berkembang. Istana-istana yang dibina semula selepas bencana menampilkan reka bentuk yang lebih luas, dengan sistem penyimpanan yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa mereka beradaptasi dengan cara menyediakan bekalan makanan untuk menghadapi masa kebuluran. Sistem saluran air dan pengudaraan yang canggih tetap dipertahankan, memperlihatkan kesedaran tinggi akan kesehatan dan keselesaan. Walaupun demikian, bangsa Minoan mula kehilangan keunggulan mereka di lautan. Kapal-kapal perang Mycenaean yang lebih tangguh serta strategi ketenteraan yang agresif membuat laluan perdagangan Minoan semakin terancam. Perlahan-lahan peranan mereka beralih dari pusat perdagangan utama menjadi wilayah yang berada di bawah bayang-bayang kuasa baharu. Namun yang menarik adalah walaupun menghadapi bencana dan tekanan, identiti budaya Minoan tetap kuat. Seni, mitologi, serta pandangan dunia mereka meninggalkan jejak yang mendalam pada kebudayaan Yunani selanjutnya. Banyak mitos Yunani seperti kisah Minotaur dan Labirin berakar daripada pengalaman dan simbol-simbol Minoan. Dengan demikian, walaupun kekuatan politik mereka mula menurun, warisan budaya mereka justru semakin tersebar. Pada akhir rentang panjang sejarahnya, peradaban Minoan akhirnya memasuki fase yang paling rapuh, yakni periode menjelang keruntuhan total. Setelah melalui masa kejayaan yang berlangsung lebih dari 1000 tahun, kekuatan mereka semakin melemah akibat gabungan dari bencana alam, persaingan politik, serta invasi bangsa asing yang lebih agresif. Pulau Kreta yang dahulu menjadi pusat perdagangan laut dan simbol kemakmuran, perlahan kehilangan kendali atas jalur-jalur maritim yang pernah mereka kuasai dengan penuh kebanggaan. Salah satu faktor utama penyebab kemunduran mereka adalah dampak berkepanjangan dari letusan besar Gunung Tera. Walaupun masyarakat Minoan sempat bangkit kembali, dampak iklim, kehancuran lahan pertanian, serta rusaknya pelabuhan meninggalkan ketidakseimbangan dalam perekonomian mereka. Kehidupan agraris yang selama ini menjadi fondasi kesejahteraan tidak lagi seproduktif sebelumnya, sementara perdagangan yang merupakan nadi utama mereka semakin digerogoti oleh pesaing baru. Bangsa Mycenaean dari daratan Yunani muncul sebagai kekuatan yang lebih berorientasi pada militer. Jika orang-orang Minoan membangun kejayaan dengan diplomasi dan seni dagang, orang-orang Mycenaean menekankan kekuatan senjata serta dominasi politik. Seiring berjalannya waktu, kapal-kapal Mycenaean mulai mendominasi Laut Egea, dan jalur perdagangan yang dulu menguntungkan pihak Minoan kini lebih banyak terkendali oleh tangan Mycenaean. Sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, pengaruh Mycenaean semakin kuat hingga mereka menancapkan kekuasaan langsung di Pulau Kreta. Istana Knossos yang menjadi pusat kebudayaan Minoan selama berabad-abad, pada akhirnya jatuh ke tangan Mycenaean. Arkeologi menunjukkan bahwa pasca pengambil alihan, sistem administrasi di Knossos menggunakan tulisan linear B, yaitu bentuk lanjutan dari sistem tulis Minoan, tetapi dengan bahasa Yunani awal. Ini menjadi bukti nyata bahwa peradaban Minoan tidak benar-benar punah, melainkan dilebur ke dalam struktur budaya Mycenaean yang lebih militeristik. Meski demikian, sisa-sisa budaya Minoan tetap menonjol. Seni lukis, motif keramik, dan arsitektur mereka masih dipertahankan, bahkan setelah dominasi Mycenaean dimulai. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya identitas estetika mereka, sehingga bahkan penakluk pun terpengaruh olehnya. Pada tahap ini, masyarakat Kreta menjalani hidup di bawah penguasa baru, tetapi masih melestarikan beberapa tradisi lama, terutama yang berkaitan dengan religi dan kehidupan sehari-hari. Religi Minoan sendiri turut mengalami perubahan besar. Sebelumnya, pemujaan kepada Dewi Ibu, simbol ular serta banteng yang sakral menjadi inti dari kepercayaan. Namun, setelah dominasi Mycenaean, pola keagamaan perlahan terasimilasi dengan kepercayaan daratan Yunani yang lebih terorganisir dalam bentuk panteon para dewa. Meski begitu, banyak unsur Minoan tetap hidup dalam mitologi Yunani kuno, misalnya kisah Raja Minos, Labirin, dan Minotaur. Keruntuhan akhir Minoan terjadi sekitar abad ke-12 sebelum Masehi, ketika gelombang kehancuran yang lebih besar melanda seluruh kawasan Mediterania.
Masa ini dikenal dengan istilah Late Bronze Age Collapse, di mana banyak kerajaan besar di sekitar Aegea dan Timur Dekat hancur secara bersamaan akibat invasi bangsa laut, keruntuhan perdagangan internasional, dan konflik internal. Namun, meski secara politik dan ekonomi mereka runtuh, warisan Minoan tidak pernah benar-benar hilang. Dalam hal arsitektur, konsep istana besar dengan ruang-ruang luas dan sistem penyimpanan canggih menjadi inspirasi bagi masyarakat setelahnya. Dalam hal seni, motif laut, spiral, dan representasi alam memengaruhi perkembangan estetika Yunani. Dalam hal mitologi, kisah-kisah yang lahir dari pengalaman dan simbol Minoan menjadi bagian dari fondasi sastra Yunani kuno yang kelak memengaruhi Eropa hingga ribuan tahun kemudian. Sejarawan modern melihat peradaban Minoan bukan hanya sebagai salah satu peradaban tertua di Eropa, tetapi juga sebagai jembatan antara timur dan barat. Mereka berhasil menghubungkan Mesir, Anatolia, Levant, dan daratan Yunani dalam sebuah jaringan perdagangan dan budaya yang luas. Hal ini menjadikan mereka perintis dalam menciptakan dunia Mediterania yang terhubung secara ekonomi dan intelektual. Dengan demikian, meskipun Minoan tidak meninggalkan kerajaan besar yang bertahan lama seperti Mesir atau Mesopotamia, mereka meninggalkan sesuatu yang lebih halus namun abadi, seni, simbol, dan kisah yang terus hidup dalam peradaban Yunani. Dari situlah kemudian lahir warisan kebudayaan Eropa yang kita kenal sekarang. Peradaban Minoan berakhir secara tragis, tetapi pesona mereka tetap menginspirasi, mengingatkan bahwa kekuatan sejati sebuah bangsa tidak selalu terletak pada senjata dan kekuasaan, melainkan pada kemampuan untuk meninggalkan jejak budaya yang abadi di hati umat manusia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, silahkan klik tombol like dan subscribe. Silahkan tinggalkan komentar dan share video ini.